Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya mau lanjutin cerita tentang 24 kisah anak berbakti. Semoga teman-teman yang nonton belum bosen ya. Kalau gitu kita langsung ikutin aja, yuk. Kali ini adalah cerita tentang Chiang Shi, seorang pria yang hidup pada masa dinasti Han. Chiang Shi terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Ia memiliki seorang istri bernama Pang Shi yang juga memiliki kesalehan yang sama seperti sang suami. Ibu Chiang Shi suka sekali minum air dari sebuah sungai yang jaraknya sekitar 6 atau 7 mil jauhnya dari rumah mereka. Dan Chiang Shi seringkali pergi ke tempat itu untuk mengambilkan air untuk ibunya. Selain itu, ibunya Chiang Shi juga suka sekali makan kepala ikan, sehingga istrinya Chiang Shi seringkali memasakkan hidangan tersebut supaya ibu mereka dapat memakannya. Suatu hari secara tiba-tiba di dekat rumah mereka muncullah mata air yang rasa airnya itu persis seperti air sungai yang biasa diminum oleh ibunya Chiang Shi. Dan setiap harinya juga muncul 2 ekor ikan mas di daerah situ, sehingga pasangan suami istri itu mengambil ikan-ikan tersebut untuk dimasak dan dihidangkan kepada ibu mereka. Jadi ini ceritanya kalau yang saya tangkap tentang kesalehan dan sikap bakti yang dibalas oleh langit dengan memberikan keajaiban tersebut. Kalau menurut kalian gimana? Boleh silahkan share di kolom komentar di bawah ini ya. Kisah yang berikutnya ini adalah tentang Kuo Chu, seorang anak yang berbakti kepada ibunya yang sudah sangat tua dengan mengorbankan anak laki-lakinya. Kuo Chu adalah seorang penduduk asli Longli yang sekarang menjadi Kabupaten Li di Provinsi Henan, Tiongkok. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Kuo Chu berasal dari Kabupaten Wen yang ada di barat daya Henan. Dan yang jelas ia hidup pada masa dinasti Qin. Keluarga Kuo Chu awalnya serba berkecukupan, tapi suatu hari ayahnya meninggal dunia sehingga Kuo Chu sebagai anak tertua membagi dengan adil harta tersebut, memberikannya kepada kedua adiknya dan mengambil satu bagian untuk ibu mereka. Dan ia berbakti kepada sang ibu dengan mengurusnya di masa tua. Keluarga Kuo Chu akhirnya menjadi sangat miskin dan suatu hari istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Bukannya merasa senang, Kuo Chu merasa khawatir karena dengan hadirnya anak tersebut dan kondisi ekonomi mereka yang sangat miskin, maka ibu mereka pasti akan tidak terawat dengan baik, begitu pikir Kuo Chu. Ia lalu berdiskusi dengan istrinya dan mengatakan, kita masih bisa punya anak laki-laki lagi, tapi ibu kalau sudah meninggal tidak dapat dibangkitkan kembali. Jadi lebih baik kita kuburkan anak itu dan kita simpan makanan yang ada yang sedikit itu untuk diberikan kepada ibu. Pasangan suami istri itu akhirnya menggali tanah untuk menguburkan anak laki-laki mereka. Tapi ternyata di dalamnya terdapat sebuah guci emas setinggi sekitar 8 kaki di bawah tanah itu. Di guci itu ada tulisannya, Kuo Chu pemberian Tuhan. Pejabat tidak boleh mengambilnya dan rakyat pun tidak boleh mengambilnya. Akhirnya pasangan suami istri itu membawa pulang guci emas tersebut. Mereka bisa merawat ibu mereka yang sudah tua sekaligus membesarkan anak laki-laki mereka dengan baik. Nah, gimana menurut kalian cerita yang satu ini? Boleh silakan share di kolom komentar. Cerita yang ini adalah tentang memanen mulberry, buah mulberry dengan alat yang berbeda. Di sini tokoh utamanya adalah Cai Sun, seorang penduduk asli Runan yang sekarang menjadi Henan, yang hidup pada masa dinasti Han. Ayahnya sudah meninggal dunia sewaktu Cai Sun masih muda. Pada zaman dahulu terjadi pemberontakan dan kelaparan sehingga Cai Sun harus memetik buah murbei atau mulberry untuk memberi makan ibu dan putranya. Suatu hari ia bertemu dengan tentara alis merah atau tentara pemberontak. Tentara itu karena keheranan bertanya kepada Cai Sun, kenapa kau memisahkan mulberry hitam dan mulberry merah dalam 2 kotak yang berbeda? Jawab Cai Sun, mulberry hitam untuk ibuku dan yang merah adalah untuk aku. Cai Sun melakukan itu karena memang mulberry hitam itu lebih bagus kualitasnya dibandingkan yang merah.
tentara pemberontak itu merasa tersentuh atas bakti Chaesun kepada orang tuanya. Pada akhirnya Chaesun diberi tiga karung beras dan seekor sapi untuk dibawa pulang dan diberikan kepada ibunya. Nah, kalau yang ini gimana menurut teman-teman? Ada komentar nggak? Boleh silakan share di kolom di bawah ini. Kalau begitu, sekian dulu video singkat hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!